Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sholat. Sholat menurut lughat berarti doa baik seperti tersebut dalam ayat washolli alaihim. Sedangkan menurut istilah syara, sholat ialah seperangkat perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan beberapa syarat tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kewajiban sholat termasuk rukun Islam diwajibkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj. Sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam ditegakkan di atas 5 dasar dan rukun. Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Menegakkan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kebanyakan ulama termasuk Malik dan Syafi'i mengatakan bahwa sholat yang wajib dilakukan hanyalah 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pembatasan ini didasarkan kepada hadis yang mengatakan bahwa seorang Arabi datang kepada Nabi dan bertanya tentang Islam. Beliau bersabda, "Khamsu sholawati fil yaumi wal laili." 5 sholat sehari semalam. Ketika orang itu bertanya lagi, hal ala ghairihi, apakah ada yang wajib atasku selain itu? Nabi menjawab, la illa anta tatawwa, tidak kecuali engkau hendak bertatawwa. Akan tetapi Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa sholat witir juga termasuk sholat wajib. Mereka mengemukakan dalil berupa hadis-hadis yang menegakkan pentingnya sholat witir, seperti hadis yang berasal dari Amr ibnu Su'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menambahkan sebuah sholat bagi kamu, yaitu sholat witir. Oleh karena itu hendaklah engkau memeliharanya. Juga ada hadis dari Buraidah al-Aslami yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya sholat witir itu adalah hak, maka barang siapa yang tidak melakukan sholat witir, dia bukanlah dari kami. Yang pertama, syarat wajib sholat. Kewajiban sholat itu dibebankan atas orang-orang yang memenuhi syarat-syarat, yaitu Islam, balik, berakal, dan suci. Orang kafir tetap berdosa karena tidak mengerjakan sholat, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat masalalakum fi saqarin qalu lam nakam minal musallin. Artinya, apabila yang memasukkan kamu ke dalam sagar atau neraka, mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dalam surah Al-Mudassir ayat 42-43. Akan tetapi, mereka tidak dituntut melakukannya, sebab sholat itu tidak sah dilakukan oleh orang-orang kafir. Jika seorang kafir masuk Islam, kewajiban sholat sebelumnya menjadi gugur dan dia tidak dituntut mengqadha sholat untuk masa kafirnya. Orang murtad, jika masuk Islam kembali, maka mengqadha sholat yang tinggal selama masa murtadnya, sebab kewajiban sholat itu tidak gugur oleh kemurtadannya. Anak-anak dan orang yang hilang akal karena gila atau sakit tidak wajib melakukan sholat berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diangkat kolam dari 3 orang, yaitu orang tidur sampai terjaga, anak-anak sampai dewasa, dan orang gila sampai ia sadar kembali. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Orang yang sedang haid atau nifas tidak wajib sholat, bahkan tidak sah melakukannya sesuai dengan hadis Aisyah. Kami haid di sisi Rasulullah SAW, kemudian suci kembali. Lalu kami disuruhnya mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha sholat. Jika orang yang memenuhi syarat ini tidak melakukan sholat karena tidak mengakui kewajibannya, maka dengan demikian ia telah menjadi kafir dan wajib dihukum bunuh sebagai orang murtad. Sedangkan orang yang tetap mengakuinya sebagai kewajiban tetapi tidak melakukannya karena malas atau alasan lainnya, para ulama berbeda pendapat tentang hukumannya. Ahmad Ibnu Hanbal, Ishaq, dan Ibnu Al-Mubarak berpendapat bahwa orang tersebut telah menjadi kafir dan wajib dibunuh sebagai orang kafir.
Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i berpendapat bahwa orang tersebut masih tetap sebagai orang muslim, tetapi ia berdosa besar dan wajib dihukum bunuh. Berbeda pendapat yang pertama, hukuman ini dipandang sebagai had atau kesalahannya meninggalkan sholat. Menurut Ahal al-Zahir, orang yang meninggalkan sholat dikarenakan hukuman ta'zir, yakni dipenjarakan sampai ia melakukan sholat. Dalil-dalil yang dikemukakan mengenai masalah ini ialah hadis-hadis yang menyebutkan bahwa sholatlah yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir, sehingga ia tidak melakukan sholat berarti ia telah menjadi kafir. Misalnya hadis yang artinya perkara yang membedakan antara kita dengan mereka ialah sholat, maka barang siapa yang meninggalkannya ia telah menjadi kafir. Perbedaan pemahaman atas makna hadis tersebut seperti menimbulkan pendapat mengenai kedudukan dan hukuman orang-orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua adalah waktu-waktu sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditemukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dalam surah An-Nisa ayat 103. Pelaksanaan sholat fardu yang 5 itu dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, memulai hadis yang artinya, saya diimami Jibril alaihissalam di dekat Al-Bait 2 kali. Dia sholat zuhur denganku ketika matahari tergelincir seukuran tali sandal, dan dia sholat asar denganku ketika panjang bayangkannya sama dengannya. Dan dia sholat maghrib denganku ketika orang puasa berbuka, dan dia sholat isya denganku ketika hilang senja yang merah, dan dia sholat fajar denganku ketika seorang puasa haram makan dan minum. Tatkala hari esoknya, dia sholat zuhur denganku ketika panjang bayangannya sama dengannya, dan dia sholat asar denganku ketika panjang bayangannya sama dengan 2 kali panjang dirinya. Dan dia sholat maghrib denganku ketika orang puasa berbuka, dan dia sholat isya denganku telah berlalu sepertiga malam, dan dia sholat fajar denganku ketika cahaya matahari pagi telah memulai menguning. Kemudian Jibril berhadap kepadaku dan berkata, inilah waktu-waktuku sholat, para nabi yang sebelummu, dan waktu-waktu sholatmu adalah di antara kedua waktu-waktu itu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang kedua adalah syarat sah sholat. Sholat dianggap sah menurut syara apabila dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu, yaitu 1. Suci badan dari hadas dan najis. Dalam hal ini, sebelum melakukan sholat, seseorang harus mensuci dari hadas besar maupun kecil dengan mandi, wudu, atau tayamum sesuai dengan keadaannya masing-masing. Keharusan bersuci ini didasarkan atas beberapa dalil ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Hai orang-orang beriman, apabila engkau hendak melakukan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. Al-Maidah ayat 6. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Jika seseorang melakukan sholat tanpa suci dari hadis, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, maka sholat tidak sah. Dan jika ia berhadas setelah memulai sholat, maka sholatnya menjadi batal sebab syarat-syarat tidak terpenuhi. Selain suci dari hadas, juga disyaratkan suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis berdasarkan beberapa dalil tersebut. Ayat Al-Quran, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, Al-Mudassir ayat 4. Jika dalam hadis, yaitu artinya bersucilah kamu dari kencing, sebab kebanyakan azab kubur adalah akibat darinya. Dan yang ketiga dari hadis, yang artinya apabila datang haid, maka tinggalkanlah sholat, dan apabila haid itu telah pergi, maka basuhlah darah itu darimu dan sholatlah. Ayat dan hadis ini menunjukkan keharusan menyucikan badan dan najis,
Sedangkan keharusan kesucian pakaian diambil dari perintah Rasul untuk menyuci pakaian yang terkena darah haid. Summa ighsilihi bil ma', artinya kemudian basuhlah dengan air. Keharusan bersuci tempat sholat dapat dipahami dari perintah Rasulullah SAW agar menyiram kencing orang Arabi di masjid dengan air. Berdasarkan persyaratan ini, maka jika seseorang melakukan sholat padahal di badan, pakaian, dan tempat sholatnya terdapat najis yang tidak dapat dimaafkan, maka sholatnya tidak sah. Demikian pula jika di badan, pakaian atau tempat sholatnya terkena najis, ketika ia melakukan sholat, maka sholatnya menjadi batal sebab syaratnya tidak terpenuhi lagi. Najis yang dimaafkan diantaranya yaitu najis tanah jalanan yang selalu sulit menghindarinya, dan ini relatif terkait dengan tempat, waktu, dan keadaan masing-masing. Yang kedua, najis yang tersisa pada dubur atau kubul setelah istinja dengan batu. Yang ketiga, darah kutu. Yang keempat, kencing dan tai lalat dan lipas. Yang kelima, darah jerawat atau basarat. Yang keenam, darah bekas terbekam. Yang ketujuh, darah cairan luka dan bisul. Najis-najis ini dimaafkan bila hanya sedikit, sedangkan bila banyak tidak dapat dimaafkan lagi. Ukurannya banyak dan sedikit itu ditentukan berdasarkan uruf, dan beberapa secara umum najis itu dianggap sedikit bila orang tersebut tidak dipandang kurang memelihara dirinya dari najis. Jika diragukan apakah suatu najis itu sedikit atau banyak, dapat dihukumkan sedikit berdasarkan hukum asal. Kedua, menutup aurat dengan pakaian yang bersih. Menurut lughat, aurat berarti kekurangan, cacat, dan sesuatu yang memalukan. Menutup aurat itu wajib dalam segala hal, di dalam dan di luar sholat. Kewajiban menutup aurat di dalam sholat termasuk hal yang telah disepakati atau ijma' ulama, dan juga didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW. La yaqbalullahu sholataha ila'i bihimar. Allah tidak menerima sholat perempuan yang telah dewasa kecuali dengan memakai himar atau kerudung. Hadis riwayat Tirmidzi. Bahan penutup aurat itu mestinya cukup tebal dan rapat sehingga dapat menutupi warna kulit dari pandangan. Yang ketiga adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Persyaratan ini harus terpenuhi dengan benar-benar mengetahui masuknya waktu berdasarkan tanda-tanda seperti yang telah dijelaskan terlebih dahulu, atau memulai ijtihad. Ijtihad yang dimaksudkan dapat berupa perkiraan waktu berdasarkan kegiatan tertentu seperti membaca wirid atau pelajaran, menulis, menjahit, dan pekerjaan lainnya. Dapat juga diperhatikan tanda-tanda lain seperti kokok ayam, suara azan, posisi bintang-bintang, perhitungan waktu sholat dengan menggunakan rumus-rumus ilmu falak dan sebagainya. Orang yang tidak sanggup melakukan beristihad karena tidak mengetahui tanda-tanda terkait dapat ditaklid mengikuti istihad orang lain. Keempat adalah menghadap kiblat. Para ulama telah ijma' mengatakan bahwa tidak sah sholat tanpa menghadap kiblat. Orang yang melakukan sholat harus menghadapkan dadanya ke kiblat. Di dalam Al-Quran terdapat perintah yang artinya panglingkallah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada panglingkallah mukamu ke arahnya. Al-Baqarah ayat 144. Karena tidak ada kewajiban menghadap kiblat di luar sholat, maka dipahami bahwa kewajiban itu berlaku di dalam mengerjakan sholat. Rasulullah SAW berkata kepada Khalid ibnu Rafi', yaitu apabila engkau hendak menegakkan sholat, maka sempurnakanlah wudumu dan menghadaplah ke kiblat, dan kemudian bertakbirlah. Dalam sebuah hadis lain tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat dengan menghadap ke Ka'bah, kemudian berkata, Hajihil kiblah, artinya inilah kiblat. Hadis ini dikaitkan dengan hadis Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya sholat.
Jika karena beliau sholat menghadap kiblat, maka umatnya pun harus melakukan demikian. Yang keempat adalah D. Cara mengerjakan sholat. Sholat itu meliputi beberapa perbuatan dan perkataan. Sebagian rukun dan sebagian lagi adalah sunnah. Jadi, kajian kali ini adalah tentang cara melakukan sholat. Ini meliputi rukun dan sunnah-sunnah sholat. Rukun sholat. Pekerjaan yang termasuk rukun sholat ada 17 perkara sebagai berikut. Pertama, niat. Sebagaimana ibadah lainnya, sholat juga tidak sah bila tidak disertai dengan niat. Mengenai hal ini terdapat kesepakatan ijma ulama, walaupun ada perbedaan dalam penempatannya sebagai rukun atau syarat. Dalil nas yang dikemukakan untuk ini antara lain adalah A. Hadis Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya tiap-tiap amal hanya sah dengan niat. Dan dalam ayat Al-Quran yang artinya menurut Al-Mawardi, ikhlas yang dimaksudkan itu adalah niat. Niat berarti menyengaja. Niat itu berfungsi membedakan suatu pekerjaan dan pekerjaan lainnya. Ibadah yang dilakukan, ibadah dengan yang bukan ibadah, dan ibadah yang satu dengan yang lain. Untuk itu, dalam melakukan sholat, seseorang harus menyengaja beberapa hal, yaitu 1. Menyengaja perbuatan sholat, agar apa yang dilakukan itu berbeda dari perbuatan yang lain yang bukan sholat. Kedua, menyengaja tertentu seperti zuhur, asar, dan sebagainya, agar sholat yang dilakukan itu jelas sholat apa, tidak bersamar dengan sholat lainnya. Yang ketiga, menyengaja melakukan sholat fardu bila ia mengerjakan sholat fardu agar sholatnya terbedakan dari sholat sunnah. Inilah unsur-unsur yang mesti disengaja dalam niat agar sholat itu sah. Sedangkan menyengaja ada atau qada, bilangan rakaat dan menghadap kiblat hanyalah merupakan pelengkap. Kedua, dalam rukun sholat adalah berdiri jika sanggup. Keharusan yang didasarkan oleh hadis Imran ibnu Hasin yang artinya, saya mengidap penyakit bawasir. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah tentang sholat. Beliau menjawab, sholatlah dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka sholatlah dengan duduk. Dan jika tidak mampu, maka sholatlah dengan berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini dapat diketahui bahwa berdiri itu wajib sepanjang orang yang sholat itu mampu. Apabila ia tidak mampu berdiri, maka ia dapat dengan duduk. Jika tidak bisa duduk, maka ia dapat sholat menggunakan berbaring. Yang ketiga dari rukun sholat adalah takbiratul ihram, yang Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kunci pembuka sholat itu adalah wudu, tahrimnya takbir, dan tahlilnya salam. Hadis riwayat Abu Daud. Lafaz takbir disepakati oleh para ulama adalah Allahu Akbar, tetapi menurut Syafi'i boleh juga dengan Allahu Akbar. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa semua kalimat yang semakna dengan Allahu Akbar itu dapat diucapkan sebagai takbir. Perbedaan pendapat ini timbul karena pemahaman yang berbeda terhadap al-takbir yang tersebut pada hadis di atas. Pengucapan takbir harus benar dengan memerhatikan ketentuan baca, makhraj huruf, dan panjang pendeknya suara. Yang keempat dalam rukun sholat yaitu membaca surah Al-Fatihah. Dalil wajibnya membaca surah Al-Fatihah ialah hadis La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Bukhari dan Muslim. Namun dalam hal ini Abu Hanifah mengatakan yang wajib ini adalah membaca Al-Quran, dan menurutnya yang dibaca itu tidak mesti surat Al-Fatihah. Para sahabat yang berbatasan sekurang-kurangnya 3 ayat. Dalam membaca Al-Fatihah ini basmalah mesti diucapkan karena basmalah itu adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Berdasarkan dalil-dalil ini dapat ditegaskan bahwa basmalah itu merupakan bagian dari Al-Fatihah dan wajib dibaca ketika membaca Al-Fatihah.
Yang keenam adalah tumanina pada ruku. Rasulullah SAW bersabda di dalam pengarahannya kepada si Arabi terdahulu adalah, artinya, kemudian rukulah sampai engkau tumanina dalam keadaan ruku. Sekurang-kurangnya ruku itu ialah menunduk sedemikian rupa sehingga telapak tangannya dapat diletakkan ke lutut. Inilah yang wajib dilakukan ketika ruku. Jika seseorang tidak mampu melakukan ruku seperti itu, ia wajib menunduk sesuai dengan kemampuannya. Dan bila ia sama sekali tidak dapat menundukkan badannya, maka melakukan isyarat dengan mata saja. Yang selanjutnya adalah iktidal, dan kedelapan adalah tumaninah pada iktidal. Iktidal yang dimaksud ialah mengembalikan semua anggota tubuh kepada posisi sebelum ruku, baik dalam sholat berdiri maupun sholat berduduk. Kewajiban iktidal ini didasarkan atas sabda Rasulullah SAW, "Summa rafa' hatta la ta'dila fastima." Artinya, kemudian bangkitlah sehingga engkau tegak lurus dalam keadaan berdiri. Yang selanjutnya adalah sujud, dan yang ke-10 tumanina pada sujud. Sabda Rasulullah SAW, "Summa sajudu hatta tatma'inna sajida." Artinya, kemudian sujudlah sehingga engkau tumanina dalam keadaan sujud. Sekurang-kurangnya sujud itu ialah meletakkan dahi ke lantai disertai tekanan bobotnya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya, apabila engkau sujud, letakkanlah dahimu ke lantai dengan mantap dan janganlah mematuk saja. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang ke-11 adalah duduk di antara dua sujud. Yang ke-12 tumanina pada duduk antara dua sujud. Dasar wajibnya untuk duduk di antara dua sujud ialah sabda Rasulullah SAW, "Summa rafa' hatta tatma'inna zalisa." Kemudian bangkitlah sehingga engkau tumanina dalam keadaan duduk. Yang ke-13 adalah duduk akhir, 14 tasyahud, yang 15 membaca sholawat pada tasyahud, 16 mengucap salam, 17 berniat keluar sholat. Artinya, dalam hadis itu, kunci pembuka sholat itu ialah wudu, tahrimnya takbir, dan tahlilnya salam. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Sunnah-sunnah sholat. Sebelum memulai sholat, sunnah melakukan azan dan iqamah. Menurut lughat, azan berarti memberitahu, sedangkan dalam syara ialah zikir tertentu yang disyariatkan untuk memberitahukan sholat fardu. Iqamah juga adalah zikir tertentu yang diserukan untuk menegakkan sholat. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat dan hadis yang berkenaan dengan syariat azan seperti, "Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrallahi wa zarul bai'." Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyangnya pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Surah Al-Zumu'ah ayat 9. Dalam azan dan iqamah itu harus dipenuhi beberapa syarat. Yang pertama, dilakukan oleh orang Islam laki-laki dan berakal. 2. Tertib dan tawalah. 3. Nyaring pada azan dan untuk jamaah. 4. Telah masuk waktu kecuali azan dan sholat subuh. Selain itu disunnahkan agar si muhazin A. dalam keadaan suci, B. adalah bersuara nyaring dan merdu, C. berdiri, D. di tempat yang tinggi bila perlu, E. menghadap ke kiblat, F. menoleh ke kanan pada waktu mengucap hayya 'alas sholat dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Menoleh di sini hanya dengan leher, tidak sampai memalingkan dada dari kiblat atau menggeser posisi kaki. G. mengucapkan kalimat-kalimat azan dengan tartil. H. tarji'. I. tasbih. J. kalimat-kalimat azan itu tidak diselingi dengan yang lain. Orang yang mendengar suara muazin disunnahkan pula mengucapkan kalimat-kalimat seperti yang didengar, kecuali pada hayya 'ala. Di sini dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Di dalam
pelaksanaan sholat itu tersendiri terdapat beberapa sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Yang termasuk sunnah ab'ad adalah 1. Tasyahud awal. Ini menunjukkan bahwa duduk dan tasyahud pada awal itu tidak wajib, sebab seandainya itu wajib tentu tidak akan tinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. 2. Kunut pada sholat subuh dan sholat witir pada paruh 2 bulan Ramadan. Yang termasuk sunnah hayya pada sholat ialah 1. Mengangkat kedua tangan ketika takbir al-ihram, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, dan bangkit dari tasyahud awal. 2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yakni telapak tangan kanan ditaruh di atas punggung telapak tangan kiri mengenai pergelangan dan sedikit lengan kirinya. 3. Membaca doa iftitah. 4. Ta'awuz. 5. Membaca al-jahar atau syir menurut tempatnya. 6. Ta'min. 7. Membaca surah setelah al-fatihah. 8. Membaca takbir ketika turun ke ruku dan sujud serta ketika bangkit dari sujud. 9. Mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku. 10. Bertasbih pada waktu ruku. 11. Bertasbih pada waktu sujud. 12. Meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk di antara dua sujud. Yang ke-13 iftirashi. Yang ke-14 tawarruk pada duduk akhir. 15. Mengucapkan salam kedua sesuai dengan hadis, kana yusallimu an yamini wa an yasari. Rasulullah SAW selalu memberi salam ke kanan dan ke kirinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama ialah berbicara dengan kalam atau ucapan manusia. 2. Perbuatan yang banyak. 3. Hadas. 4. Terkena najis baik badan maupun pakaian. 5. Terbuka aurat. Yang ke-6 berubah niat. Yang ke-7 membelakangi kiblat. Yang ke-8 makan dan minum. Ke-9 ketawa. 10 murtad. Selanjutnya adalah sholat sunnah dan macam-macamnya. Selain sholat fardu, ada beberapa macam sholat sunnah yang masing-masing diatur dengan ketentuan tersendiri berkaitan dengan waktu atau cara pelaksanaannya. Yang pertama, sholat idain. Sholat id termasuk sunnah muakkadah, disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma. Dalil Al-Quran adalah ayat fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Hadis riwayat Al-Kautsar ayat 2. Sholat ayat tersebut ditafsirkan sebagai perintah melakukan sholat id adha. Perintah ini tidak menunjukkan wajib sebab adanya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu untuk sholat id adalah terbit matahari sampai kepada waktu zawal, dan sebaiknya dilaksanakan setelah matahari naik setinggi tombak. Yang kedua, sholat sunnah yaitu sholat istisqa. Sholat istisqa berarti minta hujan. Jadi sholat istisqa dilakukan untuk rangka memohon turunnya hujan. Dalil yang dikemukakan oleh jumhur pada sholat istisqa itu sunnah ialah hadis Abbad ibnu Tamim dari pamannya, yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW membawa orang-orang keluar untuk memohon hujan. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat dengan menjabarkan bacaan kepada keduanya, mengangkat kedua tangan beliau setinggi bahu, membalikkan selendangnya menghadap kiblat dan memohonkan turunnya hujan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah sholat gerhana. Sholat gerhana juga termasuk muqahhadah yang dilakukan bila terjadi peristiwa gerhana matahari kusuf atau gerhana bulan. Dalam hukumnya ialah hadis, sesungguhnya matahari bulan tidak tertutup gerhana karena matahari mana tahu karena hidupnya seseorang. Oleh karena itu, bila kau melihat peristiwa gerhana, maka lakukanlah sholat dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-muta'ala alaih. Yang kelima, sholat witir. Sholat witir ialah sholat sunnah yang dilakukan dengan bilangan rakaat ganjil 1, 3, dan sebagainya. Yang menjadi dasar hukumnya ialah hadis-hadis seperti innallaha qad zadakum sholatan wa hiyal witru fahafizu 'alaiha. Sesungguhnya Allah menambahkan satu sholat bagi kamu, yaitu witir, maka hendaklah kamu memeliharanya.
Yang keenam adalah sholat rawatib. Sholat rawatib yang dimaksud di sini ialah sholat sunnah yang dilakukan beriringan dengan sholat fardu. Sebelum atau sesudahnya, sholat rawatib itu dibagi menjadi dua, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan sesudahnya, dan kedua 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Yang ketujuh adalah sholat duha. Sholat duha dilakukan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Nabi SAW bersabda, atas tiap-tiap persendian kamu itu dibebankan 1 sedekah, dan untuk itu memandailah dan dengan melakukan 2 rakaat sholat duha. Yang kedelapan, sholat tahajud. Salah satu sholat sunnah yang utama ialah sholat tahajud yang dilakukan pada waktu malam setelah tidur terlebih dahulu. Keutamaan ini terkait dengan bacaannya, beratnya melakukan sholat setelah tidur, dan juga terkait dengan waktu yang melaksanakannya, yakni pada saat-saat kebanyakan orang sedang tidur dan lalai pada mengingat Allah. Yang kesembilan adalah sholat tahiyat al-masjid. Pada hadis yaitu, Iza za'a ahadukumul masjida falyarka wa ra'ataini. Apabila seorang kamu datang ke masjid, maka hendaklah kamu melakukan sholat 2 rakaat. Yang ke-10 adalah sholat kaf. Sholat kaf dibenarkan dalam keadaan peperangan melawan orang kafir sesuai dengan petunjuk yang diberikan ayat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatla Uhud faturi wadufinu bisiyabihim wa lam yusalli alaihim. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberi perintah sehubungan dengan para korban yang terbunuh pada perang Uhud, mereka dikuburkan dengan pakaian tidak disembahyangkan.